Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 dinyatakan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung kepada suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Asuransi di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Risiko dalam asuransi ada 4 jenis, yaitu risiko murni. Risiko murni adalah jenis risiko yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu menimbulkan kerugian atau tidak terjadi apa-apa, atau break even, tanpa ada peluang untuk mendapatkan keuntungan. Jika risiko ini terjadi, pasti akan menimbulkan kerugian, dan jika tidak terjadi, tidak akan ada kerugian maupun keuntungan. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah jenis risiko yang muncul dari pengambilan keputusan yang disengaja, di mana hasil akhirnya bisa berupa keuntungan, kerugian, atau bahkan impas atau break even. Dengan kata lain, risiko ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian, tetapi juga menimbulkan peluang untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, risiko fundamental. Risiko fundamental adalah suatu risiko yang berasal dari lingkungan atau alam dan memiliki dampak yang sangat besar, sehingga tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Risiko ini biasanya mempengaruhi banyak orang atau masyarakat secara luas, bahkan bisa bersifat katastrofik. Contoh risiko fundamental meliputi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, longsor, serta risiko sosial dan politik seperti perang dan perubahan sosial. Yang terakhir ada risiko khusus. Risiko khusus adalah risiko yang terjadi secara pribadi atau individual dan dampaknya bersifat lokal atau terbatas pada individu atau kelompok tertentu saja. Risiko ini biasanya dapat diukur, dikendalikan, dan diantisipasi karena bersumber dari kejadian yang mandiri dan mudah diketahui penyebabnya. Selanjutnya ada asas kontrak asuransi. Asas insurable interest atau prinsip dasar dalam asuransi yang menyatakan bahwa pihak tertanggung harus memiliki kepentingan atau hubungan keuangan yang sah dan diakui hukum terhadap objek yang diasuransikan. Sehingga jika terjadi kerugian atas objek tersebut, tertanggung akan mengalami kerugian finansial. Selanjutnya ada asas subrogasi. Hak penanggung atau perusahaan asuransi untuk mengambil alih hak tertanggung dalam menuntut ganti rugi dan pihak ketiga yang menyebabkan kerugian setelah penanggung membayar klaim kepada tertanggung. Selanjutnya ada asas indemnity. Asas indemnity adalah prinsip yang memastikan bahwa klaim asuransi hanya mengganti kerugian yang sebenarnya dialami tertanggung, menjaga agar tidak terjadi pergantian berlebihan atau keuntungan dari klaim asuransi. Selanjutnya ada polis asuransi. Polis asuransi adalah surat perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau nasabah asuransi yang berfungsi sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Polis ini memuat berbagai informasi penting, termasuk hak, kewajiban kedua belah pihak, jenis risiko yang ditanggung dan tidak ditanggung, data peserta, objek penanggungan, jumlah premi, periode asuransi, serta syarat dan ketentuan lainnya yang mengatur perlindungan asuransi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi. Pertama ada asuransi jiwa. Polis ini biasanya memuat beberapa bab yang mencakup definisi dan istilah. Manfaat asuransi seperti pembayaran tunai jika tertanggung meninggal atau mengalami cedera serius, pengecualian klaim, serta prosedur pengajuan klaim dan pembayaran premi. Kedua, ada asuransi kendaraan. Polisi asuransi kendaraan memuat jaminan resiko kerugian akibat kecelakaan, pencurian, dan kebakaran, pengecualian risiko yang tidak ditanggung, definisi istilah, serta persyaratan umum dan prosedur klaim.
Selanjutnya ada polis asuransi kesehatan, berisi ketentuan definisi istilah, manfaat, perlindungan biaya pengobatan dan perawatan, masa tunggu, masa perpanjang polis, prosedur pembayaran premi, masa tenggang, masa calling off, hingga syarat kepesertaan dan ketentuan umum. Keempat, ada asuransi perjalanan. Polis asuransi perjalanan berisi definisi istilah, perlindungan biaya pengobatan darurat, evakuasi medis, pemulangan, serta klausul kehilangan dan pengecualian umum, dengan ketentuan syarat dan prosedur klaim selama perjalanan. Sekian penjelasan dari kami. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.